Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan Zaza. ada di konten Mbak, ngaji. Tak benakno, tak iya. benakno. Kali ini kita akan tetap kembali lagi bahas si Fathul Izhar. Saya wis tutup Nggih. apa-apa. Ini bab menerangkan mengatur cara jima yang islami. Sex on the Islam. Iya, dan tenang aja, gak hanya kitab ini, kita sudah dapat spill-spillan, kita akan dapat kitab seks sing luwih galak tebel maneh. Sing karangane sapa iku? Sing apa ngarang Jalalain iku lho. Oh, Tafsir Jalalain. Heeh. Nunggu ISBN jarene. Yo, Ya sambil nunggu ISBN-nya turun, Iya. kita akan bahas lebih deep lagi, termasuk mungkin kasus-kasus yang ada di sekitar kita. kasus-kasus nanti lah. Ya karena kita selesaikan Iya, menyelesaikan Fathul ini Izhar dulu, baru nanti kita ngomong Nah, kasus. Kalau mau geser ke kitab yang berikutnya, spill-spillan itu tadi, itu nunggu ISBN jarene sing penerbite ngono. Apa itu? Sing ngarang iku Tafsir Iya. Jalalain. Terjemahannya ISBN itu apa? ISBN apa ke ini loh, coding di Perpustakaan Nasional. Jarene ngono, aja di-spill dhisik, aja diwaca dhisik. Kok Ya wis enggak. launching gak apa-apa jare Oh ngono. iya. Bisa lah nanti kita cari apa namanya? Cek ono Quratul Uyun, Oh iya, cek ono tenang Quratul ae. Uyun. Cek ono step-step akeh dan Nah. kita mungkin setelah ini beres kita akan fokus nang ngene fikih dulu. Oke. Bisa. Tapi kayak fikih di konten dhewe kok. Asik iku, Pak. Lho lah iya. Nanti Nah, mbak rasan-rasan. Tetap rasan-rasan itu Oh, iya. lebih nikmat. Oke, ini bab yang menerangkan cara jima yang islami. Di sini Al-Imam, Al-Alim, Al-Alamah, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti berkata dalam kitabnya Ar-Rahmah Fit Tibbi wal Hikmah. Ketahuilah bahwasannya jima tidak baik kecuali saat gemuruhnya syahwat disertai tersedianya mani yang cukup dalam tubuh. Di saat itu sebaiknya mani harus dikeluarkan seketika. Seperti halnya kotoran-kotoran dalam tubuh harus dikeluarkan dengan memakai urus-urus. Sebab mani yang seperti itu bila tidak dikeluarkan atau disalurkan maka akan terjadi bahaya yang besar dalam tubuh. Bahayane. Nah, ini nih. Nek cara guyonane arek-arek warung biasa. Heeh. Nang ditokno selak dadi akeh. Lek gak ngono munggah, Heeh. dadi rodok rimang nang moto, nang utek rodok peteng. Boleh download aplikasi. Salah satu bahayanya. Atau sering kontak di aplikasi tertentu. Kita Agak nggak ngomong kita nggak ngomong. nyebut tuh ya. Heeh. Madrasah ibtidaiyah loh ya. Gak. Gak enak ya. Dan orang yang terlalu sering melakukan jima maka tidak samar lagi, dia akan cepat kelihatan tua. Kurang kekuatan tubuhnya dan tumbuh uban di kepalanya. Lah, Gak. wah aku ya aman. 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 Makanya ditutupi. Aslinya ya alhamdulillah gak terlalu ubanan. Heeh. Sing gelek waren gurih koyone. Kayak sebelah kono. Ketok Iya. mlebu frame lho iku. Oh iya. Heeh. Masih Dek, medongkrong ngono iku. Medawa ngrong, hati-hati sarungnya loh. Adem-adem bisa. Iya on frame soalnya, hati-hati sarungnya. Dan malam ini cuacanya cukup cukup Syahdu. dingin, cukup syahdu. Bagi yang lagi itu stoknya tersedia. Iya, segera Segerakan. lemparkan. Curahkan. Tapi dalam konteks sudah punya pasangan yang sah Sah, secara iya. Islam, Oh. secara agama. Iya, aja sing Secara pasangan gak sah mero digas tau werus. Ya kan ono sing ngomong ngono iku. Maksudnya? Di beberapa aplikasi, Heeh. nek wis malam Jumat, maljum yo gak kadang iku gak didelok iku sing berkeluarga atau enggak. Bahkan pasangan yang tidak sah pun seperti itu. Maljum yo Iku sunah. Sing dilakoni haram ngono. Aduh. Sulit banget. Dan cara jima yang Islami ini mempunyai cara tersendiri, yaitu seorang istri terlentang dan seorang suami berada di atasnya. Selain cara tersebut, tidak ada cara untuk jima yang lebih baik lagi. Lalu sang suami bermain-main atau merayu sang istri dengan cara memeluk, mencium,
dan lain sebagainya. Mm-mm. Sehingga saat syahwat istri memuncak, baru sang suami melakukan jima. Baru baru welcome lah. Iya, Masuk. ketika si cewek udah ready, baru gak oleh langsung digeladra. Berarti gaya yang paling aman misionaris iku ya. Tapi ini juga di bab-bab awal sempat dijadikan perdebatan. Mm-mm. Di bab awal kita baca. Iya. Ada kan kaum Yahudi yang orang Islam nggak keren kan ngono. Iya, karena gayanya macam-macam. Kayak kalau di teksnya kalau nggak salah kayak binatang kan gitu. Iya. Terus orang Yahudi dibantah sama Kanjeng Nabi kan waktu itu. Gaya apapun terserah, pokoknya lubangnya pas. Iya. Bukan lubang yang lain kan nah, gitu. yang penting lewat depan, bukan lewat belakang. Tapi ulama ahli hikmah kemarin juga berpendapat bahwa gaya yang paling istilahnya apa ya? Paling normal itu misionaris itu. Iya, kan. misionaris. Jadi sikile diangkat munggah, sing cewek kak. Sing cowok nandukur dar. Ono sing ngomong mana di ganjal bantal. Loh alah, kurang dukur. Lek gak ngono kasure kempuan dadi ndelesep. Dan saat mani sudah tumpah, sang suami janganlah terburu-buru mengangkat kemaluannya. Tapi dia harus sabar sesaat dengan cara mendekap erat-erat si istri dengan rasa kasih sayang. Setelah tubuh si suami sangat tenang, maka dia baru mengangkat kemaluannya. Dan setelah itu dia condongkan badan ke arah kanan. Si cewek atau si cowok? Si Kalau Karo ya. Karo ya, karena keterangannya. Juga aman nih. Iya. Mungkin nanti ada keterangannya. Sebab para ulama al-hikmah berkata cara seperti itu mencondongkan badan ke arah kanan saat mengangkat kemaluannya dapat menyebabkan mempunyai anak laki-laki. Setelah itu keduanya suami istri mengusap kemaluan masing-masing dengan 2 tisu yang bersih. Ini mungkin kain lap ngono ya. Tapi karena ini terjemahan baru, kontemporer tisu. Satu untuk suami dan satu lagi untuk sang istri. Dan tidak boleh mengusap dengan satu tisu. Sebab hal itu dapat menyebabkan rasa saling benci antara suami dan istri. Jadi misalnya dilap mari digawe istri, gawe suami atau sebaliknya itu menurut ulama ahli hikmah enggak boleh. Tapi mungkin kalau misalnya ono cak sukit. Aku ngomong terus tikus ya. Terus aku mendadak konsentrasi buyar. Itu mungkin bentuk kesetaraan. Jadi enggak ada yang lebih rendah daripada salah satu. Iya, karena masing-masing dapat yang baru. Enggak misalnya untuk keren-keren kan sawangane semestian yane aku kayak kalah-kalahan. Entah si cowok atau si cewek ya. Iya. Aku kayak kalah-kalahan emang kan kayak bekas. Oh, iso uga ngono. Iya. Dan paling bagusnya jima adalah jima yang setelahnya itu terdapat rasa giat di badan. Puas di hati dan masih ada sisa syahwat. Sisa syahwat ya. Iya. Iku sing apik. Berarti gak dientekno. Gak. Kan umumnya wong nek wis suwe gak diiku. Dibrol. Gas maneh. Iya, kalau misalnya saking powerful misalnya dia kuat 3 kali. 2 kali cukup. Berarti nek kuate sekali, berarti ojo sering-sering. Nek kuate sekali ojo sering-sering. Iya, misalnya gak sering-sering kan akhirnya kuat pindo. Iya. Mari pisan diberesi. Ya sepeda iku lho. Jangan makan sebelum lapar. Jangan berhenti. Selesaikanlah makanmu sebelum kenyang. Nah, padha mbek cukup iki. pas. Ojo nyikat akeh-akeh. Saat durung metenteng. Dan uwisono ketika sadurunge entek blas. Dan jima yang paling jelek adalah yang setelahnya terdapat rasa menggigil di badan, sesak di dada, matinya anggota badan,
pusing-pusing dan rasa benci pada istri. Ini tadi cukuplah sebagai cara yang paling bagus dalam jima. Keterangan yang aku nunggu wacon dewe. Iku lho. Melok-melok wae. Lah iya. Sedangkan dikon mau bu frame temenan gak gelem. lah iya, moan. Saiki ana ngomong-ngomongan di Saudi ae. Netizen. Adapun sedangkan adab atau tata krama melakukan jima ada 3. Sebelum melakukan jima 3, ketika melakukan dan 3 setelah melakukan. Nah, kenapa 3-3 itu? Apa ae 3-3 itu? Wis engko aku kok akan jogok loro. Heeh. Sing situk takekno, cek gak sawang kene ngomong terus soalnya kene guru nyedot guru ngopo. Ya, Oke. enak-enak ngomong aku host ya. Nakalan lo. Ambil tangan kanan. Iya. Dilem meja ya, Pak, sebelah kanan. Lebih enak. Kalau tak taruh meja, nanti kita tak taruh, noise banter, glodak. Oh iya. Makanya tak taruh bawah. Glundeng-glundeng. Iya, aku menjaga banget loh untuk podcast ini. Adab 3 sebelum melakukan jima adalah mula'abah. Mendahulukan mula'abah, rayuan. Dengan cara mencium dan lain-lain. Supaya membelai, mengidik-idik, ngono iki lah. Supaya hati si istri senang. Sehingga ketika nafas istri udah mulai tidak teratur, rotok ngos-ngosan dan jantungnya rotok kenceng, maka mulailah suami untuk melakukan jima. Gak oleh adem-ademan langsung digas ngono ya. Tidak. Mari ngono. Waduh. Tolong. Jadi tetap ada timbul keakraban. Makanya di setelah plong semuanya ada kebahagiaan. Ya. Karena dimulai dengan yang baik. Gak sing salah situ jengkel ya. Mari digawe kelimbrukno ya aku. Anak mana biasa nih. Kan kalau istri itu enggak sampai on, biasanya sing lanang dhisik to, nek wis metenteng ngene iku lho. Ya. Iku akhirnya si istri boso saiki ini kentang. Makanya dia akhirnya marah-marah. Mungkin seperti itu. Oh, tutuk tengah dalan. Padha ambek tengah-tengah jero lagu pop ngono ya. Mau dodok wong. Capeng kalau, Pak. Lagi nyanyi, sik lagi on durung mlebu ref. Iya. Iku Cek intro langsung digas. iya. Terus lan letang-letang, embok kurang ajar banget. Dan kedua, si suami tidak boleh jima istrinya dalam keadaan knalpot bayi. Antar ngene iku aja. Serius. Dan kenal pot banter. Kadang knalpot bayi grebekan, Pak. Iya. Ngilangno mood. Tapi kayak kamu flash enak. Dan keadaan si istri keadaan jerum. Seperti orang sujud, sebab cara ini berat untuk si istri. Ketika ini berat. Nah kan, tanda kutip lagi. Lah sing istri aja seneng. Gas. Atau jima si istri dari lambung atau dari samping. Sebab cara ini bisa menyebabkan sakit lambung. Ketika sing lanang kepingin. Tapi lek sing wedok kepingin, gas. Tetap kita utamakan perempuannya. Yo lah. Kok kita tetap diutamakan. Yang diutamakan. Dan jika jima istri berada di atas dan suami berada di bawah, sebab cara seperti ini dapat menyebabkan terjangkit penyakit rahim. Bahkan yang paling bagus adalah istri terentang dengan mengangkat kedua kakinya. Ini WOT tidak disarankan di kitab ini. Tapi menurut ahli hikmah. Tapi lajarkan Nabi los. Gas. Apalagi banyak yang menyatakan sekarang dari pengalaman orang yang konsultasi, itu si cewek kadang lebih seneng di atas. Karena dia nguasai. Iya. Tahu G-spotnya di mana mungkin. Iya. G-spot itu apa? Golek ono. Iya, golek ono dhewe, ono Google, paham. Dan kayak megang kendali ngono yang selama ini kuasa ada di suami, mungkin saat diranjang suami bisa memberikan kuasa kepada si istri. Atau bisa saling gantian. Oh iya. Misalnya tahap pertama yang mungkin nyaman bagi suami mana, nyaman bagi istri mana. Kemudian ganti gaya, kan sah-sah saja. Sah-sah saja. Misalnya dek sampean dhisik dek budal lo.
Oh. Lah sampean kesa bolak-balik lah nek kan pisan tok tampete sik. Iso sweet banget. Yang ketiga, menjaga waktu saat jima dengan cara membaca ta'awudz, basmalah, dan menggosok-gosokkan kemaluan suami ke dinding farji. Meremas-remas buah dada atau payudara istri dan lain sebagainya. Yang intinya bisa membangkitkan syahwat sang istri. Ono bagian Ekspresinya ketok lho nang sebelah kono iya. frame-ku. Deng mana HP ku buka apa sih? Ojo sampai VPN-nya on loh ya. Tolong. Gak koleksi deh. Dan ada pun 3 adab ketika melakukan jima adalah pertama, diusahakan tenang, pelan-pelan, dan tidak banyak bicara yang tidak perlu. Berarti omong-omongan itu gak disarankan ya. Tuh, kalau Omong-omongan sing gak faedah niku lho. lah iya Ngomong utang. Iya. Karo rasa-rasan tonggo. Lagi jima. Lah iya Dek sampe ngerti Pak kok. Gak usah diperagakan ta. Lapain. Mungkin ben konsentrasi ini rada pecah. Iya. Ya, tapi nek ngomong utang, ngomong tonggo ya mbok. Lah iya lek iku lho masalah ngono sawangane. Gak wis mikir. Iki emang cuacanya mendukung banget untuk kita sampai berpikir aneh-aneh Iya. loh. Dan maksudnya bicara gak perlu kan kadang-kadang ada sing sampai merancau ngomong gak jelas. Sing misalnya di beberapa video teaser itu ono sing ngomong ngeropewe lah pokoknya lah, gak enak lah. Masuk apa VPN on. Yang kedua, sebisa mungkin mengusahakan keluarnya mani suami bersamaan dengan keluarnya mani si istri. Sebab hal ini dapat membangkitkan rasa cinta di hati. Bareng. Orgasme bersamaan. Iya. Nah, itu ya Betul. itu mungkin bagi beberapa orang kesulitan. Apalagi ada tipikal cewek-cewek yang sulit naiknya, Ya. sulit bangkit birahinya. Iya. Yo kayak sempat sih ada cerita kemarin. Heeh. Nah, manten anyar. Hmm. Awakmu lho yo. Bahasa aku udah gak apa-apa dirasani. Aku gak ngerasani ono wong kan gak lucu. Oh iya, gak masuk. Siap. Kemarin itu ada gini, ketenangan ternyata ketenangan itu pengaruh pada tingkat gampang naiknya birahi atau enggak. Iya. Nah, kemarin kan ada manten anyar. Udah jalan 2 minggu kalau nggak salah. Kita iseng jenenge wong lanang padha lanang kan. Atau ditakoni. Lambene padha lanange remek. Loh kan saya juga pengen mengukur seks edukasi yang didapat oleh dia. Gini, wis berhasil atau wis Goal. berhasil goal apa belum? Gurung. Loh, kok iso? Ya nek ibaratnya para senior ya kok dadi coaching ya aja goblok-goblok nemen lah. Iya. Ono trike. Artinya ketika si istri ini belum siap, itu apa yang harus kita lakukan? Mungkin kelugun arek ta ya apa? Sampai dhek iku ngomong ngene, kate nglakoni di omah iku kuwatir krungu, kate nang omahe maratuwa iku ya sungkan, sing wedok sungkan nek adus mari subuh kuwatir digojoloki. Ternyata ya pengaruh lho iku. Gak iso. Akhirnya gagal sampai beberapa hari kemudian itu nek saiki gak terus sih. Oke. Saran dari teman-temannya, termasuk saya, golek nggon sing tenang. Ya apa bojomu iku butuh tenang, butuh gak diawasi. Gak rumangsa diawasi. Was-was. Bahkan dia sebenarnya ada tempat yang sangat aman sebenarnya. Tidak ada orang tua, tidak ada kerabat. Kuatir digerebek, Pak. Padahal udah buku nikah. Jero mobil. Enggak, itu buat yang sudah ngeletes ya. Itu di dalam mobil buat yang ngeletes ya. Ya kan aneh. Memang ketika istri enggak tenang, ya akhirnya enggak bisa on. Artinya birahinya susah naiknya. Ya mungkin disarankan kan tadi birahinya naik. Iya, kudu podo. Sing lanang sih gampang munggah. Karena dasarane wis besosol. Gimana lagi, nggak ada pilihan selain gas.
Dan yang ketiga, suami cepat-cepat mengangkat kemaluannya saat si istri sedang mengeluarkan mani sebab hal ini dapat melemahkan kemaluannya. Dan suami juga tidak boleh mengeluarkan maninya di selain di rahim sebab hal itu dapat membuat tidak senang si istri. Buat yang gak seneng. Tapi buat yang anti pakai alat pengaman, yo alat tembak KB, luar. Iku KB alami. KB alami. Tembak luar itu paling gak menyiksa keduanya lah. Tapi nek ketika apa jadinya? Ketika sama-sama klimaks. Jare ini sih. Yo. Kok jare ini aku gak tahu yo. Sana gak tahu. Bukan gak tahu. Yo kan aku nek ngomong aku tok kan yo gak enak. Ya. Oh, subjektif saya kan. Yo iya kan sampai sih ngomong kata apa? Menurut literasi juga yang saya baca ketika klimaks dua-duanya dan disatukan klimaksnya itulah paling enak loh. Jare ini sama ngerasa dia tak gak? Ya iya sih. Lah iya. Kalau kok nyubi kan gak ngerti. Kan unsur bahagia setelahnya kan salah satunya itu yang bikin bahagia. Lah nyubi kan kurang ngerti ngono kan jek grabak sih. Terus itu memang hal yang dilarang ya, ngangkat sebelum klimaks. Iya, gak oleh. Dadi kudu nemplek terus. Makanya si cowok pinter-pinter ngatur durasi. Adab 3 setelah melakukan jima adalah yang pertama akan dibacakan oleh teman saya sampai yang terakhir kok enak. Kene wayahe rokokan sapa? Iki narsume awakmu kok. Wis tala jarene bareng. Iya. Kok iso kene diperkosa iki lho. Iki sampai aja akeh separuh ae. Ya sampai iki tok. Enggak, kene sampai kene tok kok. Lah awakmu maneh. Gak apik aku sing ngomong kok. Ya didik lah aku lho mengkit mang ya Allah. Pirang halaman ya Allah. Loh, tiga adab setelah melakukan jima. Yang pertama, mohon kepada istri supaya tidur pada arah kanan badannya. Kalau pengen punya anak laki-laki. Oke. Ini menurut ulama ahli hikmah ya. Dan beberapa literasi atau informasi dari beberapa kalangan medis disarankan memang kalau pengen anak laki-laki miring kanan. Si istri berarti ini. Kan rahimnya ada. Lah nek kemarin aku iku ndelok sing dokter Boyke ambek Vindes. Di acara Tonight Show iku kudu makan daging-dagingan. Si cowok dan si cewek iku makan sayur-sayuran. Ya, dari sisi nutrisi. Dan kalau kepingin cewek diwalik. Sing cewek daging-dagingan, si cowok sayur-sayuran. Nah ini kan selain itu kalau di support ini kan lebih meyakinkan mana. Selain nutrisi ada posisi setelah jima kemudian kan tidur. Ini tidurnya miring kanan kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan miring kiri. Ini dari adabnya menurut ulama ahli hikmah. Yang kedua, si suami dan istri saat mengeluarkan mani hendaklah membaca zikir dalam hati. Ojo banter-banter. Iya. Alhamdulillah. Nih, doa zikirnya adalah alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nabiyau. Gak ketok. Ya diwaca. Sing tenang. Faja'alahu nabiyya wa sohro wa kana rabbuka qadira. Ini zikirnya. Oke, di dalam hati. Nek kedawan, alhamdulillah. Tapi aja banter-banter. Suwun Gusti aja Gusti. Dos. Yang ketiga, setelah selesai jima, jangan tidur dulu. Wudu dulu. Cawik dhisik. Oke. Cawik dhisik mari ngono ini sunahnya ya. Setelah wudu membasuh kemaluan dan wudu. Oke. Setelah itu kalau mau nambah tanduk nggih monggo. Oke, gas lagi. Resi dhisik ojo kawempro-kempro. Wis mari kekek terus gas maneh. Kabeh. Dinukil dari sebagian ulama al-hikmah barang siapa sebelum jima istrinya dan dia membaca basmalah, surat al-ikhlas, takbir, tahlil atau membaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'alha
dzurriyyatan thayyibatan in kunta apa iki? Ayo digerabak dulu. Apa iki? Oh, Gak ono harokate. iya makanya itu digerabak dulu. Apa kita Nakalan. apa kita menunggu kori yang korak? Oke. Doa membaca lalu membaca in kunta apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta antakhroja min solbi Allahumma janibni wa janibas syaiton ma razaqtani. Sulbi paling. Bisa kan? Min iso sulbi aku Iya. kosakatane gak akeh. Oke. Kok ditakokno nang sing Korak. bahas fikih Iya. ya. Korak yang kori. Kalau bahasan pendeknya, doa pendeknya, Iya. ini diambil di yang bagian akhir. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya. Itu nek berdua. Ya. Siji-siji Allahumma jannibni syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtani. Ya. Iki doa panjangnya kayak tadi, cuma pendeknya umumnya yang populer adalah yang pendek. Oke, saya pendek ae lah yo. Sawangan gini ketahuan kok ngaling-malimo dhewe. Ambekan yo konsentrasi so pecah, Pak. Lah iya wis. Pasrah ya Allah alhamdulillah Allah. Wow, Kalau bisa ngatur konsentrasi, oke, masuk. soalnya Nek sering kali lah nek kakean ritual ngene iki marah lemes besti. Gak sih tau mekengkeng bes iki. Lalu setelah jima dia menyuruh istrinya tidur pada arah kanan dari badannya, maka nanti insya Allah berupa anak laki-laki dengan izin Allah. Dan Iyalah. aku Imam Suyuti mengistiqomahkan cara seperti itu dan sungguh benar-benar adanya tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi ini dibuktikan kalau miring kanan kiri tadi yang membuktikan adalah Imam Asyuyuti. Demikian tadi ulasan dan dawuh dari Imam Suyuti dari kitab Ar-Rahmah Fitibi wal Hikmah yang aku buang sebagian lafadznya. Ini menurut musonef atau pengarang. Sebagian masyayikh berkata, barang siapa jima istrinya lalu ketika terasa mengeluarkan mani dia membaca dalam hati la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Mbak karang iki kalimat iki nang hizib ono lho. Iya, mangkane waktu perjel kok dihizib ngono dadi mbok dungdeng. Maka kalau dia ditakdirkan oleh Allah mempunyai anak dari hubungan badan tersebut, maka anaknya akan mengungguli dia dalam segi ilmunya, tingkah lakunya dan amaliyahnya. Kiai Musonef berkata di dalam kitab Hasyiatil Bujuraimi alal Khotib faedah, aku melihat di tulisan Imam Ar-Razzaq dari Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang menginginkan istrinya melahirkan anak laki-laki, maka ketika awal kehamilan hendaklah ia meletakkan tangannya di atas perut istrinya dan berdoa. Apa iki? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, gak ketok, Pak. Allahumma asmi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li zakaron. Zakaron kan laki-laki. Iya. Insyaallah dia akan mempunyai anak laki-laki dan doa ini mujarab. Nek pengen duwe anak lanang. Ya. Tapi biasanya wong wedok kayak ono aku konco. Oh iya. Dan itu terbukti ndek saya. Gak iso kayak konco maneh. Kan aku konco, kok mantune dadi konco. Iya, akhirnya. Tapi kasus-kasus mantu sing gak cocok karo mertua kan akeh. Iya. Lah, kemarin itu waktu kita live, rawa me komene. Soalnya yo iku sih banyak orang sing gagal paham buat saya. Kegagalannya apa? Sasaran kita adalah laki-laki. Tapi ternyata yang komen banyak perempuan. Iki dan setelah ini cuma doa-doa aja. Dan sampai rahasia perawan iki perlu disampaikan enggak?
Perlulah, tapi Rahasia. kalem-kalem. Oke. Sambil nunggu kita mempelajari Quratul Uyun, alon-alon, Pak. Oke. Jadi mungkin next konten kita akan bahas problematika. Ngelambiar dulu. Ngelambiar dulu, nanti kita ketika sudah gelambiaran itu mulai panas, Ya. kita kembali ke situ lagi. Oke. Jadi kemarin itu kita bahas, karena kita adalah cowok, kita fokusnya mengkoreksi sebanyak mungkin cowok. Karena mereka adalah pondasi utama, mereka jangkarnya. Tapi di konten kita kemarin malah yang kesindir cewek. Mungkin loh ya, kalau saya menganalisisnya, si cewek itu ngerasa kon dadi wong lanang jane kudune ngono. Tapi kamu gak ngerasakno dadi wong wedok. Ya iya, kapan kita nggak pernah jadi cewek. Iya. Makanya kita nuntut laki-laki. Iya, makanya gak nuntut wong wedok sing aneh-aneh. Karena setauku sing ngerti pola pikirku ya aku sebagai lanang ya aku harus komentar sebagai seorang cowok. Tabrak lanang-lanang. Iya, dan kita adalah orang-orang yang fokus untuk memenuhi kewajiban kita. Yang sedikit meninggalkan penuntutan hak kita. Iya. Jadi misalnya ya rada kepepet ya nuntut dedek, tapi kita akan lebih fokus untuk memenuhi kewajiban kita. Dan sebenarnya yang ketika kita memenuhi kewajiban kita sebagai laki-laki, nun sewu, kalian yang perempuan akan terpenuhi hakmu. Iya. Akhirnya ketika kamu gak ngekei kewajibanmu ya sungkan. Harapan kita cuma niku, kalian sungkan ketika tidak memenuhi hak kalian. Harapannya seperti itu. Iya. Tapi ya tetap. Kok wah sing nyerangku ya bingung Yohan. Komen wis 1000. Iya lah. Sampai hari ini makanya saya nggak upload. Iya. Nggak upload konten terbaru di TikTok. Karena apa? Ya karena kok masih jalan terus. Ini bahan kita untuk tetap evaluasi, tetap ngasih solusi. Walaupun menurut beberapa orang nggak jadi solusi sih. Iya. Karena ya mungkin kalau nggak jadi solusi bagi mereka ya nggak apa-apa. Karena kita nggak masalah. Hanya sepengetahuan kita. Dan kita lebih ngepro ke orang-orang yang butuh bantuan kita. Iya. Termasuk nanti ketika tayangan ini, konten ini jalan, nanti kan saya upload sekitar habis Isya ya. Iya. Jam 10-nya kita akan live di hari Selasa. Mbak. Tayangan ini tayang hari Selasa sekitar habis Isya. Atau menjelang Isya lah nanti. Iya. Kalau di daerah Mojokerto. Mojokerto dan sekitarnya. Kalau yang untuk intim daerah Indonesia Timur dan balik ke sana, Wita dan WIT nanti tayangnya tambah sejam sampai 2 jam. Sekitar jam 6:30 lah nanti tayang ini. Makanya iku buat aku sendiri, buat sing kesinggung, aku gak paham pola pikirnya kayak gimana. Jujur. Apa mana sing kesinggung ibu-ibu, sampean saya gak ngerasakno dadi wong wedok ini. Loh, makanya karena aku gak ngerasakno dadi wong wedok, kita fokus ngasih tahu si cowok. Bendeke dadi anchor sing kuat. Misale gak nyalano ibune, gak nyalano bojone. Dan tidak terjadi perpecahan di antara keduanya. Iya, dan misalnya sampean dadi ibu. Sampeyan sing delok sampean dadi ibu. Jenengan jadi seorang ibu, apakah mau dilawan oleh anak jenengan? Gelem ta? Anak sampean ku milih belani bojone daripada belani sampean. Atau sampean kepingin anak sampean iku iso nang tengah-tengah. Yo gak belani sampean, gak belani bojo sampean, tapi golek solusi untuk jenengan berdua. Kayaknya ditahan. Rasa meluap-luapnya kita simpan untuk live nanti. Oh siap. Ya wis. Karena di sana nanti akan ada yang komen lagi kan di live biasanya. Kemarin alhamdulillah live perdana kita yang nonton 600 sekian loh ya. Alhamdulillah. Dan kedepannya kalau ini dirasa manfaat, silahkan pantengin live kita di TikTok. Insya Allah diusahakan istiqomah setiap hari Selasa. Iya, nanti streamingnya kok di TikTok tok, live-nya kok di TikTok tok, nanti YouTube perlahan. Karena kita harus live bersamaan, nanti kayaknya YouTube akan kita pelajari dulu. Kita nggak mau yang kaleng-kaleng lah kalau live. Yo, ojo sing setengah akhirnya beropeset kabeh. Tapi kita tata sedemikian rupa sehingga penonton atau yang nyimak konten kita secara live bisa menikmati dan sama-sama nyaman. Termasuk ya mungkin audionya yang proper. Siap. Nek nang TikTok kemarin kenapa satu kamera? Ya
kita hanya dapat fasilitas itu sementara kemarin. Dan audionya proper untuk satu, gak usah mecah-mecah, sabar. Nanti streaming bareng lah. Oke. Kita usahakan sinau dhisik. Amin. Admin cek sinau. Iya, editore. iya. Sapa iku? Ya aku mana. Iya, cek sinau ijen. Sekene bagian nyomot tok wis. Tugasnya jenengan jane ngoten. Akhirnya saya Bang Najib dan Zaza. pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.